Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Sri Mulyanti, rekan saya, Cahya Nurbaiti, serta Mayang Senjari akan mempresentasikan materi mengenai statement keuangan yang membahas tentang hubungan antara laporan keuangan, di mana materi pertama itu akan saya sampaikan sendiri. Sebelumnya, kita juga harus mengerti apa itu laporan keuangan. Menurut PSAK 1, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan dari laporan keuangan itu sendiri ialah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna dari laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Nah, laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atau penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Selanjutnya adalah jenis laporan keuangan. Menurut SAK, ada beberapa jenis dari laporan keuangan. Yang pertama adalah daftar neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Yang kedua adalah perhitungan laba rugi yang menggambarkan jumlah hasil, biaya, dan laba rugi perusahaan pada suatu periode tertentu. Dan yang ketiga adalah laporan arus kas. Di sini dimuat mengenai sumber dan pengeluaran kas perusahaan dalam satu periode. Selanjutnya adalah laporan keuangan yang lengkap. Itu meliputi yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau yang biasa disebut sebagai neraca, merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Misalnya tanggal 31 Desember tahun 2005. Nah, laporan ini merupakan informasi utama tentang posisi keuangan suatu perusahaan karena merangkum elemen-elemen yang berhubungan langsung dengan pengukuran posisi keuangan, yaitu ada aset, penilaian dan aktiva kewajiban, pengakuan dan penilaian aktiva kewajiban, liabilitas dan ekuitas. Selanjutnya adalah laporan keuangan yang lengkap. Itu meliputi yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau yang biasa disebut sebagai neraca, merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Misalnya tanggal 31 Desember tahun 2005. Nah, laporan ini juga merupakan sumber informasi utama tentang posisi keuangan entitas karena merangkum elemen-elemen yang berhubungan langsung dengan posisi keuangan, yaitu ada aset, pengakuan dan penilaian aktiva kewajiban, liabilitas, serta ekuitas. Laporan arus kas. Laporan arus kas disajikan sesuai dengan PSAK 2. Laporan arus kas dan harus disusun berdasarkan kas selama periode pelaporan. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dan setara kas suatu entitas untuk periode tertentu. Semua penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan dan dilaporkan dalam laporan arus kas yang dikelompokkan menjadi 3 aktivitas. Yang pertama, aktivitas operasi. Aktivitas operasi ini mencakup transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang mempengaruhi laba rugi. Contohnya, aktivitas pembelian dan penjualan barang dagang dan pengeluaran dalam rangka mengadministrasikan bisnis sehari-hari. Ada 2 metode di sini tuh. Yang pertama metode langsung dan metode tidak langsung. Yang kedua tuh aktivitas investasi. Aktivitas investasi ini mencakup transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang mempengaruhi aset jangka panjang, yaitu pembelian dan penjualan aset tetap. Aktivitas investasi juga mencakup pembelian dan penjualan investasi jangka pendek selain setara kas dan sekuritas lainnya untuk diperdagangkan dan pemberian pinjaman dan penerimaan pembayaran piutang wesel. Yang ketiga itu aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan ini mencakup transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang mempengaruhi kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Contohnya itu pengadaan kas dengan menerbitkan surat utang serta pelunasannya, dan penerimaan kas pemilik dan pendistribusian kembali kepada pemiliknya. Penyusunan laporan arus kas ini mencakup 5 tahap. Yang pertama itu menghitung kenaikan atau penurunan kas. Yang kedua itu menghitung dan melaporkan kas neto yang dihasilkan atau digunakan oleh aktivitas operasi. Yang ketiga, menghitung dan melaporkan kas neto yang dihasilkan atau digunakan oleh aktivitas investasi.
Yang keempat, menghitung dan melaporkan kas neto yang dihasilkan atau digunakan oleh aktivitas pendanaan. Yang kelima, menghitung arus kas neto dari gabungan kas neto yang dihasilkan atau digunakan oleh aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dan menjumlahkan dengan saldo awal ke kas untuk membuktikan kesamaannya dengan saldo kas akhir. Catatan atas laporan keuangan. Yang pertama itu struktur. Strukturannya ada 3. Yang pertama, menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan sesuai dengan paragraf 115/122 PSAK 1. Yang kedua, mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. Yang ketiga, memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan tapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Selanjutnya, hubungan antara laporan keuangan. Mengetahui hubungan angka-angka dalam laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas dalam satu set laporan keuangan adalah penting dalam memahami isi sebuah laporan keuangan dan akuntansi secara umum. Masing-masing laporan meskipun banyak yang saling terkait tetapi memiliki peranan yang berbeda dengan sudut pandang dan fokus penyajian yang juga berbeda. Dengan demikian, maka satu laporan tidak bisa digantikan laporan yang lainnya. Laporan laba atau rugi, laporan perubahan modul, dan neraca mencerminkan hubungan artikulatif. Laba atau rugi yang tersaji di laporan laba rugi menjadi bagian di laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, saldo akun ekuitas yang tersaji di laporan perubahan ekuitas tercantum di neraca, khususnya di elemen ekuitas. Sedangkan laporan arus kas terkait dengan salah satu yang terdapat di neraca, yaitu akun kas. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melihat slide presentasi kami yang urutan ke-14, yaitu kami menampilkan berupa grafik yang mencoba menghubungkan antara keempat laporan keuangan tersebut, dimulai dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga penyataan arus kas. Nah, penjelasannya itu ada. Nah, di dalam grafik tersebut terdapat nomor-nomor yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu nomor 1, dia berhubungan dengan pendapatan dan biaya. Nah, pendapatan dan biaya atau beban yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif itu mengakibatkan perubahan dalam aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Yang keterkaitan nomor 2 yaitu mengenai laba bersih yang mengalir ke dalam laporan perubahan ekuitas dan mengakibatkan determining penting dari saldo akhir periode laba yang ditahan. Selanjutnya yang ketiga itu mengenai keterkaitan tentang saldo akhir akun ekuitas memberikan kontribusi dalam laporan ekuitas sesuai dengan jumlah yang sama di pemegang saham di bagian ekuitas. Selanjutnya nomor urut 4 yaitu menjelaskan mengenai keterkaitan tentang saldo akhir dari laba ditahan. Nah, saldo akhir dari laba ditahan ini dalam laporan ekuitas sesuai dengan saldo laba ditahan pada pemegang saham di bagian ekuitas pada laporan neraca. Dan yang nomor 5 itu menjelaskan keterkaitan tentang saldo akhir kas dalam laporan arus kas. Nah, saldo akhir kas dalam laporan arus kas ini sesuai dengan jumlah uang tunai yang disajikan dalam neraca. Selanjutnya nomor 6 itu ada arus kas dari aktivitas operasi. Nah, arus kas dari aktivitas operasi ini dalam laporan arus kas mencerminkan efek kas dari transaksi-transaksi termasuk dalam penentuan laba bersih. Rekonsiliasinya laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi ini disajikan sebagai bagian dari laporan arus kas. Selanjutnya yang nomor 7 itu mengenai pembiayaan kegiatan dalam laporan arus kas mencerminkan arus kas positif dan negatif dari hutang. Nah, dan ekuitas transaksi pembiayaan. Akhir-akhir dari periode saldo utang ini dan ekuitas akan disajikan dalam neraca. Nah, selanjutnya yang nomor 8 yang terakhir yaitu aktivitas investasi yang mencerminkan arus kas positif dan negatif dari perubahan aset. Nah, aktivitas ini mencerminkan arus kas positif dan negatif dari perubahan dalam aset yang berakhir saldo termasuk dalam neraca. Jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa
masing-masing unsur dalam laporan neraca, laporan laba rugi, dan arus kas itu dapat memberikan gambaran yang mendetail dan jelas tentang penilaian posisi keuangan perusahaan tersebut, baik itu sekarang maupun di masa mendatang. Nah, di setiap pos dan komponen yang ada dalam neraca, laporan laba rugi, dan juga laporan arus kas itu harus berkaitan satu sama lain dengan informasi yang ada dalam catatan laporan keuangan. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga Ibu yang sudah memperhatikan dan juga telah berkenan dalam memperlihatkan kami. Baiklah teman-teman, di sini saya Cahaya Nurbaiti akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai hubungan antar laporan keuangan. Nah, terdapat beberapa penyajian elemen-elemen persamaan akuntansi di dalam laporan keuangan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada elemen-elemen aset, utang, dan ekuitas yang disajikan di dalam neraca. Yang kedua, ada elemen-elemen pendapatan dan biaya yang disajikan di laporan laba rugi. Yang ketiga, ada elemen pengembalian ekuitas dan ekuitas disajikan di laporan perubahan ekuitas. Dan juga yang keempat, ada salah satu elemen aset yaitu kas yang disajikan di laporan arus kas. Nah, selanjutnya, laporan keuangan itu memiliki saling keterkaitan antara yang satunya dengan yang lainnya. Misalnya dengan laporan keuangan antara laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Nah, laporan itu tuh antar laporan itu memiliki saling keterkaitan yang erat. Apabila terdapat perhitungan yang salah dari salah satu laporan tersebut, maka akan mempengaruhi atau laporan keuangan yang lainnya juga dipastikan akan salah. Nah, selanjutnya keterkaitan antar laporan keuangan tersebut dimulai pertama kali dengan membuat laporan laba rugi. Yang kedua, dengan membuat laporan perubahan modal. Yang ketiga, neraca. Kemudian yang terakhir baru membuat laporan arus kas. Selanjutnya, laporan laba rugi digunakan untuk mengetahui laba atau rugi suatu perusahaan. Kemudian laba atau rugi tersebut nominalnya akan dimasukkan ke laporan perubahan modal. Karena untuk mengetahui modal akhir kita harus menambahkan modal awal perusahaan dengan laba bersih atau dengan mengurangi modal jika perusahaan itu mengalami kerugian. Kemudian modal akhir ini akan dimasukkan ke neraca di bagian ekuitas dan kewajiban. Nah, materi selanjutnya yaitu keterkaitan antar laporan keuangan selanjutnya mengenai laporan arus kas. Nah, untuk yang pertama kali kita harus menghitung laporan arus kas agar kita bisa mengetahui kas akhir yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Sehingga ketika kita sudah mengetahui kas akhir yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, kita bisa masukkannya dan kita hubungkan dengan laporan keuangan, posisi keuangan atau neraca. Nah, karena neraca ini menggambarkan harta yang dimiliki oleh perusahaan. Saldo termasuk dalam neraca. Jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa masing-masing unsur dalam laporan neraca, laporan laba rugi, dan arus kas itu dapat memberikan gambaran yang mendetail dan jelas tentang penilaian posisi keuangan perusahaan tersebut, baik itu sekarang maupun di masa mendatang. Nah, di setiap pos dan komponen yang ada dalam neraca, laporan laba rugi, dan juga laporan arus kas itu harus berkaitan satu sama lain dengan informasi yang ada dalam catatan laporan keuangan. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.